Iya. Oke, good. Oke. Kalau gitu aku mau mulai dari pertanyaan yang pertama ya Kak. Boleh. Gimana sih Kak secara singkat nih filosofi utama atau visi misi yang dipegang erat sama Hotel Raffles ini sendiri gitu Kak? Kalau visi misi itu kita dilihat dari dua sisi ya. Oke. Pertama, sebagai maksud itu komunitas global. Oke. Kalau Raffles itu melihat dirinya sebagai penjaga warisan. Penjaga warisan gimana tuh Kak? Menjaga warisan, menjaga nilai sejarah, budaya, dan lingkungan sambil tetap relevan di zaman modern. Contoh gini loh. Oke. Ini sejarah singkat aja. Raffles Hotel itu berdiri pertama itu di Singapura. Oke. Di tahun 1880-an. Oke. Dan kalau misalnya kalian pernah, mungkin dulu waktu belajar sejarah, dulu waktu SD itu ada namanya, ada Raffles ya, Dangerous Raffles. Iya ada. Iya kan? Nah dia tuh di sana mendirikan bangunan. Dan itu singkat cerita itu asal muasal bangunan hotel pertama di Raffles. Jadi di sana. Oh. Sampai sekarang, jadi sampai sekarang itu bangunannya kurang lebih sama waktu pertama kali berdiri. Berarti masih arsitekturnya tetap masih sama ya? Masih sama, arsitektur masih sama. Jadi perluasan di sayap kanan dan sayap kiri. Jadi dia nggak ada perluasan, nggak ada peningkatan ke atas, tapi ada pelebaran di kanan dan kirinya. Oh, berarti di pelebaran sayap Gitu. kanan, sayap kiri aja ya? Betul, iya. Oke. Ada lagi kira-kira? Terus kalau misalnya sebagai tamu itu bukan hanya menginap sih. Oh iya, Jadi ada. Kalau di sini tuh kita live as a guest. Jadi intinya tuh kalian tuh datang pertama tuh sebagai tamu. Lalu nginap di sini sebagai teman. Mundur sih. Nanti balik lagi tuh sebagai keluarga. Oke, gimana tuh kira-kira Kak konsepnya? Datang sebagai Kalau tamu? saya ambil analogi, kalau misalnya nih kalian misalnya ini kan mungkin di antara kalian ada yang merantau ya kuliahnya ya? Atau semua Surabaya? Asli Surabaya? Kok Surabaya? Kita dari WNJ Kak. UNJ mana? Oh, kirain dari Surabaya. Enggak Kak. Itu mah anaknya Chef Dian kayaknya di Surabaya. Oh, kirain dari Surabaya. Misalkan nih kan kalau misalnya kalian lagi merantau terus tiba-tiba pulang ke rumah nih. Iya. Tanpa kalian minta, pasti orang rumah kalian tuh pasti ya let's say masakin sesuatu lah, ibu kamu masukin sesuatu yang misalnya ikan apa atau masakin sesuatu yang biasanya kamu suka tanpa kamu minta. Iya. Begitupun sama kita di sini. Ketika tamu, kita nggak tahu filosofi profil tamu sebelumnya, dia suka apa, dia ada alergik apa. Tapi ketika dia udah stay di sini dan dia balik lagi ke sini, kita sudah tahu. Misalkan Mr. A sukanya ini, alergik yang ini. Jadi sebelum mereka minta, kita sudah sediakan. Oke. Jadi ngerti nggak maksudnya seperti itu? Ya, paham. Oke. Sip, untuk pertanyaan 1, aku mau next langsung ke pertanyaan yang sebenarnya agak inti banget nih. Bagaimana sih Kak proses perencanaan atau planning yang dilakukan untuk menjaga standar pelayanan pada Hotel Raffles ini sendiri? Kita sih berbasis dari pertama tuh dari budaya ya, maksudnya meliputi dari standar operating procedure. Pertama kita tentuin dulu nih SOP-nya seperti apa. Oke. Contoh kalau misalnya saya kan di kitchen, di kulineri. Ya. Kita nih tentuin dulu, misalnya mau bikin produk apa, kita tentuin ini prosedurnya apa, prosedur gimana, cara metodenya pakai apa, dan alatnya apa aja yang dipakai. Oke. Tuh. Setelah kita sepakat, kita baru lakuin training ke tim. Oke. Setelah itu itu trainingnya tuh cara penggunaan alat yang udah yang sesuai itu seperti apa gitu-gitu ya Kak? betul, meliputi alat, meliputi maksudnya kalau kita di kitchen tuh sampai suhu pun diatur sih.
Oke. Gitu. Jadi ya kayak nikah sih kalau itu kan. Alat seperti salatnya apa gitu. Lalu setelah itu kita koordinasi nih. Selain koordinasi sama tim-tim yang lain, kita juga evaluasi nantinya. Oke. Nah, setelah evaluasi, pastinya nanti di situ ada mungkin ada yang pasti di-improve atau ada yang mesti diperbaiki. Oke. Gitu. Jadi nggak maksudnya kita patokan nggak selalu baku ya. Kita kayak gitu tuh selalu ngikutin tren. Oke, berarti untuk planning itu banyak banget pelatihan juga ya buat karyawan-karyawannya. Yang paling utama di planning untuk menjaga standar tuh yang pasti berarti dari Hotel Raffles sendiri selain budaya itu juga dari karyawan yang bekerja ya. Iya, betul. Oke. Betul. Aku mau next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Bagaimana pembagian tugas dan koordinasi antar departemen dilakukan dalam kegiatan operasional harian? Kira-kira dari kitchen, Kariski kan sebagai kitchen ya Kak? Di bagian kitchen, kalau misal pertanyaan aku tadi kan lebih ke arah manajemennya dari hotel pastinya ya untuk operasional sehari-hari. Kalau misal untuk operasional sehari-hari dari bagian kitchen tuh kayak gimana sih Kak? Koordinasinya tuh seperti apa dan ada pembagian tugas yang spesifik tuh seperti apa? Jadi kalau di kitchen tuh pertama kita ada paling tinggi itu eksekutif chef. Apa Pak? Eksekutif? Chef. Oke. Jadi di bawah eksekutif. Jadi kalau misalnya secara struktur dulu ya saya jelasin ya. Baik Kak. Secara struktur dari atas tuh kita paling tinggi ada eksekutif chef. Baik. Lalu di bawahnya itu kita ada eksekutif sous chef. Oke. Nah, di bawahnya eksekutif sous chef, nah baru itu kita ada nyebutnya ada chef de cuisine. Atau kalau misalnya umumnya di luar kitchen tuh nyebutnya departemen head. Oke, departemen head. Nah, di departemen head itu nanti di membawahi itu ada sous chef. Sous chef itu manajer. Oke, itu berarti manajer dari kitchen ini sendiri ya? Iya, sous chef itu manajer kalau di kitchen. Oke. Lalu di selain ada sous chef, kita juga ada asisten manajer. Kita sebutin junior sous chef. Oke. Lalu setelah junior sous chef, kita ada lagi di bawahnya itu ada CDP, chef de party. Oke. Lalu ada apa lagi? Nah, iya, kalau chef de party itu kalau misalnya di luar kitchen tuh kita sebutnya supervisor. Oh, oke. Yes. Lalu untuk di bawah supervisor atau chef de party kita ada komi 1 dan komi 2. Oke. Komi 1 kalau mungkin kalau yang di restoran tuh biasanya dipanggil kapten. Ah ya, oke. Iya kan? Benar. Nah, kalau yang komi 2-nya itu sebutnya server atau staff. Yes. Oh, staff biasa ya? Iya, staff. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi apa pertanyaan dari awalnya? Bagaimana Koordinasi. pembagian tugasnya sama koordinasinya? Jadi dari departemen yang udah yang tadi divisi udah disebutin sama Kariski, aku juga mau tahu pembagian tugasnya mereka tuh sebenarnya seperti apa. Tapi sebenarnya dari yang udah dianalogi sama Kariski tadi sebagai apa sebenarnya udah tergambar sih Kak. Mungkin boleh langsung ke koordinasi antar departemennya aja sih. Seperti apa? Koordinasi antar departemen. Oke, kalau misalkan kita kebetulan kan saya tuh di Bangkit ya. Bangkit tuh kalau ada event atau ada wedding tuh kita handle di sini di Bangkit. Kalau untuk koordinasi pertama kita tuh terima atau minta request BO, maksudnya Bangkit event order dari sales. Karena dia menjual ruangan kan atau menjual makanan. Iya. Oke, itu setelah kita terima Bangkit event order atau BEO, kita baru nih kita breakdown barang-barang yang kita order. Diapain tadi Kak, maaf?
Kita breakdown, Oke. kita jabarin barang-barang kita yang barang-barang kita mau order, lalu kita langsung koordinasi ke tim purchasing. Oke. Lalu Setelah itu setelah tim purchasing, lalu kita juga info ke tim steward dan tim service. Jadi ada beberapa jalur nih. Yang Iya. ke kanan tadi yang kita ke purchasing untuk pembelanjaan barang-barang dari luar. Lalu untuk internal kita tim steward. Tim steward tuh untuk tim yang yang menyiapkan perlengkapan dapur. oke. Misalkan kita mau pakai piring apa, pakai mangkok apa, Oke, berarti mereka yang menyiapkan gitu ya, Kak. mereka kan menyiapkan. Kita hanya request. Lalu untuk ke tim service, lebih tepatnya kita biasanya ke flow-nya maksudnya alur nanti servisnya mau gimana nih, Oke. kira-kira timingnya berapa menit gitu. Oke. Nah itu untuk yang keluar. Lalu untuk internalnya, untuk di kitchen sendiri kita mulai pembagian tuh dari situ. Oke. Jadi ada bagian-bagian yang kalau kalian tahu, mungkin kalau misalnya kayak saya ambil contoh set menu ya. Iya. Set menu kan tuh ada appetizer, soup, main course sama main course. dessert. Iya, Betul ya? betul. Nah, dari appetizer kita mulai bagi ke bagian section kita sebutnya garde manger atau cold kitchen. Oke. Lalu untuk yang soup dan main course kita bagi juga ke bagian yang hot kitchen. Gitu. Dan terakhir untuk sweet atau dessert kita bagi ke pastry. Oke. Berarti Jadi dari semuanya jelas, semuanya. berarti setelah semuanya itu tadi kan udah disebutin ya, ada yang hot kitchen, ada yang buat appetizer, ada yang buat dessertnya sendiri. Itu dari segi ruangan kitchen sendiri itu dipisah atau digabung? Oke, kalau untuk ruangan sweet atau yang dessert itu dia terpisah. Oke. Karena kalau misalnya sweet itu lebih cenderung ke dia dapurnya dingin. Dingin. Oke. Iya. Lalu yang GDM atau yang cold kitchen itu juga di dalam satu lantai tapi terpisah juga sama hot kitchen. Oh, tapi dia berada di Karena satu mereka- lantai. Iya, masih di satu lantai. Oke. Kenapa? Karena kalau di hot kitchen tuh banyak kan kayak oven, kompor. Iya. Terus, iya, jadi kalau misalnya kayak salad atau sayur-sayuran, kalau misalnya di ruangan yang panas bakal layu semua. Jadi mereka atau yang kue-kuean juga kalau misalnya panas juga bakal meleleh. Jadi Makanya. makanya ruangnya terpisah. Oke. Berarti dari segi ruang semuanya terpisah ya, Kak? Semuanya terpisah. Oke. Cuma hot kitchen dan cold kitchen yang di satu lantai. Oke. Ya itu kalau di sini. Kira-kira ada lagi Kak dari bagian koordinasi antar departemen buat operasional? Selebihnya setelah itu biasanya pas di hari H kita final check sama sales team. Sales apa, Pak? Kak, maaf. Sales team. Oh, oke. Ya. Sales team. Maksudnya apakah benar ini sesuai dengan pesanan yang kamu mau? Gitu loh. Karena yang kontak langsung ke klien atau ke tamu itu kan dari sales ya. Ya. Kita yang kayak maksud saya tuh cuman sebagai eksekutor. Ya. Oke. Ya, intinya sih tujuannya maksudnya Konfirmasi ya? Semua informasi yang tamu Mau? inginkan itu terpenuhi. Iya. Iya. Semua terpenuhi. Baik. Intinya sih itu sih. Berarti untuk koordinasi udah sampai di situ aja, sampai di hari H juga berarti dari bagian bagian kitchen tuh udah sampai dikonfirmasi sama sales aja ya. Yes. Oke. Aku mau next ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Boleh? Mengenai bagaimana manajemen memberikan pengarahan kepada staf agar tetap konsisten memberikan pelayanan berstandar tinggi dan standarnya tuh sesuai sama SOP yang udah diberikan. Kayak tadi yang Kakak udah jelasin kan ada pelatihan. Nah, bagaimana sih Kak cara
pengarahan untuk ngelit staff-staff agar konsisten gitu sesuai dengan SOP yang ada. Oke, sebentar. Lebih ke arah controllingnya sih kak. Kalau controlling sih kita pastinya kita selalu melakukan training ya kak. Untuk training di sini kita tuh wajib harus ada 4,5 jam di setiap bulan. Gimana? Oh, 4,5. Oh, berarti dari 1 bulan itu Kita ada training hours, itu wajib setiap karyawan di sini tuh wajib 4,5 jam setiap bulannya. Oh, berarti dalam Jadi 30 kalau hari ya. itu harus ada intinya 4,5 jam itu harus ada training. Ya, betul. Oke, berarti Harus itu kegiatan harus wajib. ada training. Itu wajib. Oke. Baik. Itu wajib. Itu maksudnya untuk semua karyawan atau untuk bagian bidang tertentu aja? Itu untuk semua karyawan. Kalau misalnya training apa aja, topiknya apa, itu setiap departemen beda-beda. Jadi sesuai dengan kebutuhan tim. Gitu. Jadi ya mengikuti kebutuhan tim. Oke. Berarti dari segi Gimana? itu berarti tadi dari segi controlling untuk mempertahankan kualitas layanan dari Hotel Raffles ini sendiri. Kalau misalnya nih kak, buat mengevaluasi. Selain itu sih kita ada juga sih, maksudnya kayak ada feedback dari tamu atau evaluasi dari tamu. Itu biasanya dengan cara apa tuh kak? Kenapa tuh? Biasanya ada. Jadi kalau di sini tuh ada platform kita namanya ini ya, TripAdvisor atau Google Review. Oh oke. Jadi kita ngambil juga dari situ. Oke, berarti untuk evaluasi dari tamu-tamu yang hadir itu tuh berarti bisa di situ ya? Iya. Oke. Gitu Dan sih. itu untuk controlling atau monitornya itu ada waktunya nggak tuh, misalkan per hari atau bagaimana Kak? Jadi gini, kita contoh kalau misalnya kita setiap ada event itu wajib kita menyodorkan guest comment. Kita maksudnya minta guest comment dari tamu. Oh. Di situ ada beberapa poin, dari mulai ruangan, dari mulai ambience atau suasananya bagaimana, terus dari mulai pelayanan, dari mulai makanan, dan bagaimana suhu makanan itu sesuai atau enggak. Di situ tuh ada beberapa poin yang di situ yang tamu diminta untuk menilai. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada penilaian yang perlu diimprove, kita tahu nih buat patokan kita juga, oh ternyata makanan kurang, maksudnya makanannya kurang panas. Nah kita evaluasi lagi gimana kita buat ke depannya biar lebih baik, cara servingnya seperti apa. Contoh misalkan kalau misal makanan kurang panas, pastinya nantinya untuk penyajiannya atau gimana kita nanti menggunakan hotbox atau gitu loh. Jadi buat transportasi kita menggunakan hotbox. Atau kita holdingnya pun di depan gitu menggunakan saving dish. Seperti itu sih. Oke. Bentar ya kak. Iya. Nah ini sih kak, aku mau tanya nih. Apa tuh? Bagaimana Hotel Raffles beradaptasi menghadapi tantangan eksternal seperti perkembangan teknologi atau kompetisi di industri ini? Kan sekarang udah lumayan banyak ya kalau hotel-hotel di Jakarta juga. Ya sebenarnya kita tahu sih pasti orang-orang yang menengah kalau misalnya ada Hotel Raffles ya kenapa enggak gitu kan. Tapi biasanya tapi ada aja kan kak tantangan yang dihadapi Hotel Raffles nih. Kira-kira ada gak sih satu studi kasus yang sekiranya kakak bisa kasih ke kita, yang tantangan yang pernah kakak hadapi dari eksternal, tapi dengan adanya perkembangan teknologi dan kompetisi industri gitu kak. Jadi nggak dari tamu-tamu, tapi eksternalnya tuh dari sesama kompetitor gitu kak. Ini agak sulit sih kalau misal pertanyaan ini. Tapi
Jadi gini, kalau untuk tren itu mungkin kalau kalian mengikuti itu, tren itu kebanyakan bakal balik lagi ke basic atau ke klasik. Contohnya, dulu kita mungkin tahun 2000-an itu kita masih pakai, ini saya ngambil dari kulineri ya, Ya, aspek kulineri. ya. Dulu tuh kita ada nyebutnya gastronomi, Ya. keluarga gastronomi. Ya, mungkin kalian pernah dengar. Nah, sekarang ini pasar itu menginginkan makanan-makanan yang ke klasik. Benar-benar cita rasa. Kalau misalnya di Indo tuh cita rasa kampung, tradisional, betul. Nah, di situ kita mengangkat selain angkat kita membuat tema. Kayak contoh nih, nanti kita ada event, kita temanya tuh pesisir ya. Pantai utara nantinya. Oke. Jadi itu event next itu berarti ya? Dan tema. Iya, jadi tematik gitu. Tematik gitu, jadi ngikutin, kita juga pastinya ngeliat juga pasar, arahnya mau kemana sih. Dan di samping itu kita juga kita bekerja sama juga, selain pastinya kayak kita influencer, kita pastinya bekerja sama juga sama influencer. Oke. Buat promosi. Buat itulah, Promosiin marketing. Ya, marketing. Oke. Iya, promosi. Lalu kita juga di sini nekenin juga sustainability. Oke. Sustainable. Yes, kita neken juga sustainable. Oke. Kan sekarang malah lagi happening nih, kita harus sustain kan. Iya, benar. Jadi dari situ juga kita ngikutin tren sih. Oke. Berarti ini, jawabannya enak banget ya, masuk banget nih di pariwisata. Ada gastronomi, ada sustainability. Jadi kayak masuk banget dibuat makalah kita. Makasih banget Kak Rizky. Oke. Iya. Mau ada pertanyaan lagi nih Jadi Kak? intinya sih apa tuh? Sekiranya satu lagi ya Kak? Apa-apa. Nggak apa-apa? Apa tuh? Nggak apa-apa. Oke. Apa tuh? Bentar ya Kak. Aku mau nanyain ini nih, indikator apa aja yang digunakan untuk menilai keberhasilan operasional dari segi manajemen dari kitchen itu sendiri sih Kak. Jadi indikator yang menurut bagian kitchen kayak kita berhasil nih, ini kita udah berhasil nih. Itu tuh menurut Kakak tuh indikatornya apa aja sih? Kalau misalnya saya tuh gampang sih. Pertama, ketika kamu surfing, kalau misalnya saya ya, ketika saya surfing makanan dan tamu saya itu ngeluarin HP dan dia foto-foto, itu saya ngerasa bangga. Oke. Itu simple ya. Ratingnya bagus ya. Sebelum itu, lalu ketika dia makan dan mereka sudah selesai, itu piringnya bersih. Itu secara logik aja ya saya mikirnya. Jadi semua kondimen dimakan ya Kak? Iya, semua yang ada di piring tuh bersih. Maksudnya yang kita sajikan tuh bersih. Ya. Tuh. Karena itu artinya si tamu itu menikmati gitu ya. Betul, menikmati. Lalu selain itu ditambah lagi biasanya kadang di-mention. Misalnya yang tadi saya bilang kayak di Google Review atau di TripAdvisor atau di IG, di tag. Kan sekarang zaman sosial media ya. Iya, benar. Iya. Jadi dari situ maksudnya thank you buat ini nih hospitality di Raffles Hotel Jakarta gitulah.
Oh. Itu kalau misalnya penilaian yang ini ya, di luar penilaian guest comment yang tertulis. Oke. Ditambah lagi sih paling puas ketika kita, maksudnya secara misalnya server atau chefnya nyamperin ke tamu, gimana servis hari ini, makanan hari ini, kita ke mereka bilang enak banget dan salaman sama mereka tuh, wah bangga loh. Dari situ sih indikator sih dari situ sih kalau secara personal ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari segi emang Hotel Raffles sendiri itu indikatornya apa sih? Apa sih Kak? Kalau itu kan tadi menurut Kakak ya. Kira-kira nggak lebih Dari kurang lebih finansial, banyaknya? Kak. Ini kita nggak menutup kemungkinan ya. Maksudnya hotel industri kan industri komersil ya. Betul. Dari finansialnya Kak. Oke. Finansial. Kenapa saya bilang dari finansialnya? Kenapa? Kamu bakal balik lagi Kak. Bakal balik lagi. Tadinya dia datang cuma berdua, besok dia datang berempat, besok datang lagi bawa, ya kan? Iya, benar. Jadi semua relate. Iya. Karena kayak kita juga itu relevan banget di sekarang ini. Misalnya kita ke tempat makanan enak, ajak temen yang ini Betul. gitu. Iya betul. Iya Jadi benar. misalnya kayak gitu. Misalnya nih ada ya contoh misalnya ada wedding, ada tamu datang ke sini diundang wedding. Oh kayaknya di sini bagus tempatnya nih. Mendingan kita di sini aja weddingnya misalkan seperti itu. Jadi otomatis kan finansial kita juga kan di sini, wah cuan bos. Indikatornya dari situ kan simpel aja sih. Benar. Simpel tapi emang paling dapat itu sih Kak. Iya, itu sih. Paling kelihatan jelas. Sama ini Kak, aku mau tanya. Berarti kalau misalnya kita ada wedding nih misalnya, kita pakai ballroom dari Raffles itu sendiri. Terus kita tuh misalnya saya sebagai yang wedding nih Kak, saya mau ngambil catering tapi dari luar, nggak dari Raffles. Itu sebenarnya dari Raffles sendiri tuh mau ada beberapa pilihan. Biasanya kan kalau misalnya kita datang ke hotel gitu, kita mau ada acara, terus biasanya cateringnya kan dari hotel tuh biasanya ada yang kayak kita punya 5 rekomendasi catering gitu ya kan Kak. Kita punya rekomendasi catering dan hotel ini nggak boleh ngambil catering dari luar, harus di antara kelima ini. Dari Hotel Raffles ini sendiri itu bagaimana sih Kak? Di sini sih saya bilang bukannya nggak boleh ya, tapi di sini harus ada persyaratan yang cukup ketat. Oh, berarti kalau misalnya kita mau bawa catering dari luar gitu? Nggak bisa main bawa aja di sini. Pertama, kita harus tamu tersebut harus membuat surat pernyataan. Kenapa? Karena nantinya kalau misalnya ada sesuatu makanan yang dikonsumsi yang nggak sesuai dengan standar kita dan tamu yang lain jadi komplain atau amit-amit jadi food poisoning atau keracunan, itu kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa ngasih kompensasi apapun. Iya, nggak bisa kasih kompensasi apapun dan tamu nggak berhak menuntut. Oke. Tuh, lalu kedua, kita juga di sini ada namanya HACCP. Apa tuh Kak? Hazard Analysis Critical Control Point atau hygiene ya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya makanan ketika mereka dari luar datang ke sini cuma bawa pakai mobil box tanpa ada pemanas atau tanpa ada pendingin, pasti kita nggak bisa. Oke, berarti Karena dari segi Hotel Raffles punya standar sendiri ya, walaupun makanan dari luar, dan udah ada pernyataan bahwasanya kalau misalnya ada apapun yang dikonsumsi oleh tamu-tamu itu bukan tanggung jawab Raffles, tapi juga Raffles tuh Hotel Raffles tuh bikin sesuatu pokoknya bener-bener nggak menurunkan dari segi integritas Hotel Raffles itu sendiri ya Kak. Betul. Karena kenapa? Mereka tamu-tamu mungkin keluarga atau yang punya acara tahu itu makan dari luar, tapi tamu-tamu yang lain kan nggak tahu. Benar, oke. Yang tahu mereka makannya kan di hotel. Iya, taunya makanannya dari Hotel Raffles ya Kak.
Iya, Iya. itu loh. Oke. Makanya itu kita bukan berarti nggak boleh ya, Ya. bukan berarti nggak Tapi boleh. ada tapi nggak boleh. SOP-nya banyak. Ada SOP-nya betul, Iya. dan di samping itu juga ada corkage fee, jadi ada biaya-biaya. Karena kan di sini untuk misalkan mereka mau ada proses masak lagi, kita harus sediain barang tempatnya juga kan, gitu loh. Oke. Udah sih Kak, sebenarnya itu aja. Nanti sisanya Kakak kirim di itu ya Kak, chat ya. Boleh, boleh, Eh, boleh. Apa? Berarti nanti ke Ada 15 lagi? pertanyaannya Kakak izin kirim di chat ya Kak. Boleh, nanti saya WhatsApp ke kamu ya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Aku mau tanya Oke. satu lagi deh Kak, terakhir nih buat penutup. Soalnya Apa tuh? ini buat kita-kita, bukan untuk manajemennya sendiri. Kalau misalnya Kakak boleh kasih nasihat nih sama kita sebagai mahasiswa yang lagi belajar manajemen, apalagi kita kan mahasiswa baru ya Kak. Apa sih yang ingin Kakak sampaikan? Dan peran yang paling penting nih Kak dari manajemen itu tuh apa sih Kak? Oke, yang pertama sih itu manajemen, maksudnya itu kalian pelajari dengan baik. Tetapi nih ya, Ya. yang paling penting itu utamakan manusianya, sumber daya manusianya. Kualitas Percuma. manusianya. Iya, percuma bangunan bagus, tempatnya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi kalau manusianya kurang, itu nggak ada nilainya, Oke. nggak ada nilainya itu. Bahkan yang paling di perusahaan besar itu paling pertama yang dibangun itu manusianya. Karena dengan manusia itu perusahaannya bisa lebih berkembang. Iya, betul. Selain jadi kan kalau manusianya udah berkembangnya udah bagus, kemudian apa Pak? Yang pertama setelah manusianya kita pelayanan bagus, yang kedua tuh konsistensi. Konsistensi. Yes. Jadi nggak awalnya doang bagus, pas ketika datang kedua kali kok seperti ini sih gitu. Jadi jangan sampai ada pernyataan seperti itu. Kok seperti ini sih? Baik. Ya minimal konsisten. Kalau nggak Konsisten. kalau nggak Iya. berkembang minimal konsisten. Konsisten, dan ketiga itu selalu improve. Oke, jadi nggak di situ-situ aja ya Kak. Iya betul, seperti ngikutin trennya kayak seperti apa sih? Tuh. Oke. Itu sih, Boba. Berarti itu kan berarti di antara itu berarti tiga kondimen yang paling penting di sekiranya di manajemen tuh kayak gimana. Tapi nasihat untuk kita, nasihatnya tuh apa Kak buat maba? Selain mempelajari manajemen secara baik tuh ada lagi nggak? Apa ya, kalau basic sih saya jadi dulu ingat dulu saya pas kuliah. Aduh, Kak. Kalau misal pelajarin itu kalau saya pelajarin tuh selalu mencoba yang baru. Ya. Selalu mencoba hal baru. Iya, selalu mencoba yang baru dan selalu mencoba lebih baik dari sebelumnya. Oke. Oh, improve lagi. Iya, itu saya dulu tuh waktu saya baru-baru kuliah dan saya training, itu saya misalkan dulu saya suruh mecahin telur, ini saya balik tarik ulur ya. Ya. Dalam sejam misalnya saya mecahin telur berapa kilo, keesokannya saya harus lebih. Oke. Berkembang. Berkembang. Itu sih secara, maksudnya ini contoh saya ngalamin pribadi ya. Iya Kak. Oke Kak. Sekiranya Kak itu aja yang ingin kita sampaikan, dan terima kasih banyak Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Kami mohon maaf banget ya Kak kalau mengganggu. Izin dokumentasi dulu boleh? Izin ya Kak. Kakak bergaya dulu. Ayah Aduh, saya nggak ada.
Oke. 1, 2, 3. Kayaknya Kak boleh Kak. Baik Kak. Apa ya? Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak atas waktunya Kak. Terima kasih atas ilmunya juga Ya, Kak. thank you sama-sama. Mari Kak. Sumpah. Seru banget Kak. Sorry Cok. Apa? Aduh, bentar kirim dulu SSL-nya. Speak up, dari tadi pengen ngomong speak up. Udah, bye-bye. Bye bye guys. Makasih tutup.